saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hatimu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, yeah. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hatimu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Halo Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Kiranya damai sejahtera boleh menyertai atas kita semua, dan kita kembali bergabung dalam acara Sat Teduh pagi hari ini, saudara. Dan satu hal yang terindah, kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan menyertai dalam kehidupan saudara pagi hari ini. Oleh karena itu, kiranya pagi hari ini kita kembali akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di hati kami.
Firman-Mu yang akan menuntun dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang mukjizat Allah. Mukjizat sesuatu yang didambakan oleh setiap orang, siapapun dia, saudara. Terlebih lagi untuk anak-anak Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal, percaya kepada Yesus, yang mengandalkan akan pikirannya, pastilah sulit untuk menjangkau mukjizat itu. Gimana bisa terjadi? Gimana Tuhan jamah penyakitku? Apakah Tuhan sanggup memberkatiku? Apakah Tuhan sanggup mengangkat aku? Dan itu ucapan-ucapan mereka yang tidak mengenal kepada Yesus. Seringkali hanya mengandalkan akal pikirannya saja dan sulit untuk menjangkaunya. Saudara, bagi mereka mukjizat adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mukjizat Allah dapat dinyatakan. Mukjizat bisa terjadi apabila kita mengambil bagian di dalamnya. Perkawinan di Kana, ini satu perikop di dalam Yohanes pasal 2. Saudara yang kasih Tuhan, Kana masuk dari provinsi Galilea. Kalau Tuhan izinkan, saya akan kembali ke tanah perjanjian Bapak Ibu, tanggal 11 sampai tanggal 23 November nanti. Salah satunya kita akan mengunjungi Kana, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di situ kita bisa melihat mukjizat terjadi. Alkitab mencatat pada saat pesta perkawinan sedang berlangsung. Dan ini sungguh sangat meriah. Dikatakan banyak pelayan-pelayan sukacita dan luar biasa terjadi, saudara. Tapi di tengah-tengah pesta itu ada satu kegelisahan. Dan kegelisahan itu bukan dari sang mempelai, tapi kegelisahan itu muncul dari pelayan-pelayan yang mereka tahu bahwa air anggurnya itu akan habis. Saudara, bagi orang Yahudi, keberhasilan suatu pesta bukan ditentukan oleh makanannya, saudara. Capcay, puyung hai, tidak. Tetapi keberhasilan dalam satu pesta orang Yahudi itu ditentukan dari air anggurnya, saudara. Jamuan anggurnya. Dan ini luar biasa, saudara. Di dalam mereka sibuk, di dalam mereka gelisah, ternyata mukjizat terjadi. Sehingga sang mempelai bisa menyelesaikan pestanya dengan baik. Saudara, kita bisa melihat apa yang kita kerjakan atau bagaimana mukjizat bisa terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata demikian dalam Yohanes pasal 2, 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku?
saatku belum tiba. Saudara yang kasih Tuhan, mukjizat bisa terjadi. Yang pertama, jika kita datang mencari Yesus. Kita bisa mengalami sesuatu yang berat dalam hidup ini, di mana kita tidak tahu jalan keluarnya. Saudara yang kasih Tuhan, hal itu bisa membuat kita panik, membuat kita khawatir, membuat kita takut, bahkan was-was. Usaha pertama yang harus dilakukan adalah datang kepada Yesus, berdoa, ceritakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam hidupmu. Apa yang sedang orang mengatakan kepadamu, dokter sedang mengultimatum kepadamu. Satu hal, jangan membuat kita gelisah, jangan membuat kita takut, tetapi sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bagaimana pesta perkawinan sedang berlangsung dan mereka kekurangan anggur. Lalu apa yang mereka kerjakan? Sudah kasih Tuhan, Maria ibu Yusuf datang kepada Yesus. Dia mengutarakan semua apa yang menjadi pergumulan dari pesta itu. Dia memohon, dia berdoa meskipun Yesus berkata waktuku belum tiba. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi kecemasan dalam hidupmu. Tetapi satu hal yang terjadi ketika kita datang kepada Yesus, kita memohon, kita berdoa, ceritakanlah apa yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini. Saya percaya akan terjadi mukjizat di dalam hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak kesaksian ketika mereka datang kepada Yesus. Kekuatan kita segala-galanya sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Kita gak bisa mengubah orang. Kuasa Tuhan yang bisa mengubah suamimu untuk kembali ke jalan yang benar. Kuasa Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat di dalam kehidupanmu. Ketika kita mencari Yesus, ketika kita berdoa, dan kita menceritakan apa yang menjadi keinginan. Sang pelayan-pelayan pesta, dia mengutarakan kepada Maria ibu Yesus, dan ibu Yesus juga mengutarakan permohonan itu kepada Yesus. Meskipun waktunya belum tiba, tapi Maria percaya, dia datang kepada alamat yang tepat, maka mukjizat terjadi. Yang kedua saudara, yang kedua, coba kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, ini satu hal yang sangat indah. Mukjizat, satu karya Allah yang bertentangan dengan hukum alam akan terjadi di dalam hidupmu. Ketika kita percaya pada Yesus, karena dia sanggup menolong kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus pasti sanggup menolongmu. Ketika kita sedang datang dan mencurahkan masalah kita pada Yesus, maka kita harus percaya bahwa Yesus pasti menolong kita. Harus berserah sepenuhnya. Tuhan yang akan mengerjakan rencananya. Meskipun terkadang jawaban Tuhan tidak langsung bisa kita terima dalam sekejap, kita terus berserah. Kita harus berserah. Kita harus terus berserah. Dia tahu bahwa Yesus mempunyai kuasa dapat melakukan sesuatu.
Pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar berserah? Berserah bukanlah satu tindakan yang nekat. Berserah bukanlah satu tindakan yang tidak ada jalan keluar. Tapi berserah adalah satu tindakan yang lahir dari iman yang positif, bahwa karya Allah tidak mengecewakan bagi orang yang percaya. Meskipun Yesus berkata, waktuku belum tiba, Ibu. Tapi Maria percaya dan dia berkata kepada pelayan-pelayan, lakukanlah itu. Apa yang dia katakan, lakukan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua, mukjizat bisa terjadi dalam hidupmu ketika kita percaya bahwa Yesus pasti menolongmu. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana mukjizat terjadi dalam hidup kita. Di dalam ayat 7 firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara, setelah Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, lakukanlah apa yang Yesus katakan itu. Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Logika akal pikiran kita nggak nyampe seperti itu. Bagaimana air biasa diubah menjadi anggur? Air anggur yang begitu luar biasa itu tidak mudah. Tetapi Maria sudah bertindak atau melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Maria tidak berpikir panjang lebar. Tetapi Maria lihat dari sudut iman, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat dituntut usaha untuk mengerjakan sesuatu. Seperti pelayan-pelayan ini disuruh mengisi tempayan yang kosong dengan air sumur. Disuruh diisi. Disinilah kita bisa melihat bahwa ada satu yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini membuktikan bahwa manusia tidak boleh berpangku tangan untuk menerima mukjizat. Harus ada usaha dari kita sehubungan dengan masalah yang kita hadapi seturut dengan firman Tuhan. Ada satu tindakan yang jelas. Ada satu hal yang harus kita bertindak untuk kita bisa melihat. Air putih tidak akan diubah menjadi air anggur kalau mereka tidak mengisi tempayan-tempayan itu. Tapi mereka bertindak. Artinya, saudara, mukjizat tidak akan terjadi kalau kita tidak patuh pada perintah Tuhan. Jikalau kita sudah melakukan apa yang jadi bagian kita, maka Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Allah. Karena mukjizat pasti terus berlangsung. Dari dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan memberi kita semangat, memberi kita tetap optimis. Ada satu gairah kehidupan ini. Sehingga disitulah kita akan tetap menjadi orang yang kuat. Saya percaya pada hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesusahanmu, apa yang menjadi penderitaanmu, meskipun dokter berkata tidak ada obatnya, bagi Tuhan pasti ada obatnya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan pagi hari ini
Saya ucapkan terus berjuang di dalam Tuhan. Pasti terjadi mukjizat. Saudara yang kasih Tuhan, hasil kesimpulan dalam Yohanes pasal 2 dikatakan biasanya orang menyiapkan satu makanan atau satu minuman yang terbaik dulu, baru yang tidak baik. Tapi ini beda. Yang terakhir menjadi yang terbaik, minuman anggur yang terbaik, itulah dari Tuhan. Doa saya buat Bapak Ibu, mari kita semangat di dalam Tuhan, percaya bahwa ada mukjizat yang terjadi dalam hidupmu. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami dapat memahami segala sesuatu tentang firman-Mu, sehingga kami mampu merasakan bahwa Kau selalu beserta kami. Kami percaya bahwa mukjizat Tuhan tidak pernah berhenti, dari dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kalau dulu Tuhan tolong kami, ke depan pun Tuhan akan menolong kami. Di tengah-tengah masalah persoalan kami hadapi pagi hari ini, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak ada perkara yang mustahil juga bagi orang yang percaya. Pagi hari ini kami menyerahkan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Togos Sinaga, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Awi, Tuhan berkati. Kami percaya tidak ada kematian mudah, tetapi umur yang panjang boleh mereka alami. Mereka disembuhkan Tuhan, mereka dijamah Tuhan, dan mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada sukacita, ada mukjizat yang terjadi dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati, selamat bekerja. Percaya ada mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.